Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas Ibu Dina, di mana kami akan mempresentasikan pendidikan nilai dalam konteks pendidikan nasional. Nah, yang pertama itu ada tantangan pendidikan nilai. Kurangnya penyadaran nilai secara bermakna, rendahnya mutu pendidikan nasional tidak hanya disebabkan oleh pendidikan saja, tapi juga dengan adanya pergeseran substansi nilai. Kemudian penyebab pergeseran substansi nilai yaitu kurangnya kebersamaan, kurangnya kebebasan, dan kurangnya keberdayaan pendidik dan peserta didik. Kemudian ada keretakan tripusat pendidikan, ada teknologi, globalisasi, dan modernisasi. Ini akan dijelaskan terlebih dahulu oleh saudara Anda. Baik, terkait dengan slide yang pertama tentang tantangan pendidikan nilai, ada 3 indikator. Yang pertama tentang teknologi, globalisasi, dan modernisasi. Perlu ketahui teman-teman semuanya, terkait dengan teknologi, kita selaku generasi Z atau baby boomers, kita berhadapan tentunya dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Di sana dari gadget ini kita bisa mengakses segala informasi, baik buruknya kita yang dominan. Juga terkait dengan globalisasi adalah percampuran dari beberapa negara yang dimana tripusat pendidikan itu menjadikan sebuah kehidupan untuk memajukan suatu negara. Dan juga modernisasi, percampuran atau akulturasi dari berbagai budaya asing, misalkan cara berpakaian kita notabene-nya umat muslim. Jadi juga kita ada campuran dari negara-negara lain, misalkan dari negara tetangga kita, Singapura ataupun Thailand bahkan, yang cara pola berpakaiannya itu tidak elok sekali kalau kita dilihat dari segi kemusliman di Indonesia. Nah, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Fadil. Di poin B itu landasan kultural, pendidikan nilai dalam konteks pendidikan nasional. Pengembangan pendidikan nilai yang perlu diartikulasikan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersifat kultural dan spiritual, yaitu 1. Landasan religi, 2. Landasan sosiologis. Yang dimaksud dari landasan religi ini adalah pendidikan nilai Indonesia seringkali diartikulasikan melalui lensa religius. Mengingat Indonesia adalah negara dan dengan keberagaman agama yang tinggi, nilai-nilai religius menjadi bagian penting dari pendidikan karakter, di mana siswa diajarkan untuk menghargai kepercayaan mereka sendiri serta kepercayaan orang lain. Yang kedua, landasan sosiologis. Dalam konteks sosiologis, pendidikan nilai mengacu pada proses sosialisasi nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk nilai gotong royong, kesopanan, dan hormat kepada orang tua dan guru, yang semuanya merupakan bagian dari struktur Indonesia, dari struktur sosial Indonesia. Oke, di sini kita lihat teman-teman ada yang disebut dengan status pendidikan. Persoalan utama dihadapi dalam mengaktualisasikan pendidikan nilai adalah adanya penjelasan yang religi mengenai status pendidikan nilai dalam konteks pendidikan nasional. Yang poin pertama di sini ada konsentrasi kajian. Jadi kurangnya pendidikan kita itu kurang dalam fokuskan satu kajian gitu. Jadi rancu gitu sehingga juga. Tapi di sini ada mata pelajaran, mungkin sudah tahu juga gitu kan mata pelajaran apa gitu kan. Jadi di sini ada bidang studi formular. Ini lebih kayak komposisian antara contohnya gini. IPS dengan sejarah itu kan sama-sama saling melengkapi gitu kan. Terus di sini yang kelima ada program ekstrakurikuler. Jadi ini kegiatan yang di luar yang mata pelajaran. Terus di sini ada kurikulum tersembunyi. Nah, apa sih itu kurikulum tersembunyi? Jadi kurikulum tersembunyi itu kurikulum yang memang kalau misalkan dalam uji materi disebut sebagai duplikat gitu, duplikatnya. Jadi kurikulum tersembunyi tidak dibuat oleh pemerintah, tapi dibuat oleh guru sendiri gitu kan. Contohnya kayak yang motivasi, kayak yang memang menyemangati murid gitu kan dalam hal pembelajaran gitu kan. Terus di sini ada yang disebut dengan keseluruhan dimensi pendidikan gitu kan. Mungkin ini lebih mencakup ke kurikulum yang bersifat nasional gitu.
Yang dimaksud dengan inovasi di sini adalah gagasan atau program yang persepsi sebagai suatu yang baru oleh pengguna. Yang pertama ada USPN nomor 20 tahun 2023. Kemudian ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kemudian ada kecakapan hidup atau life skill. Kemudian ada program integritas insan. Kemudian ada 4 pilar pendidikan dari UNESCO dan 6 teori kecerdasan manusia. Oke, sedikit tambahan juga, kan di sini ada beberapa poin, ada 6 poin gitu kan, ada yang disebut dengan 4 pilar dari pendidikan UNESCO. Sebelumnya kalian tahu nggak apa sih yang dikeluarkan UNESCO gitu kan, dalam 4 pilar tersebut, ada yang tahu nggak? Ya. Jadi di antara 4 pilar tersebut ada yang disebut dengan belajar bersama gitu kan. Terus yang kedua belajar untuk memberikan kebebasan terhadap siswa. Terus yang kedua belajar untuk memberikan motivasi ketika seorang guru sedang mengajar, maka guru itu harus memberikan motivasi gitu kan. Terus yang keempat terakhir gitu kan, mendorong guru siswa itu supaya bisa melaksanakan pembelajaran yang efektif gitu kan. Jadi 4 pilar daripada yang dikeluarkan oleh UNESCO itu gitu kan diantaranya. Terus di sini ada tentang masalah teori kecerdasan manusia gitu. Kalau misalkan menurut pendapatnya humanity gitu kan, dalam bukunya Of the Humanity Sosial gitu kan, beliau mengatakan bahwasanya kecerdasan itu bersifat personality gitu. Jadi datang dari diri sendiri gitu, meskipun kadang ada manifestasi daripada guru gitu. Tapi kalau misalkan kita tidak punya keinginan untuk menjadi seorang yang cerdas, itu tidak akan timbul gitu kan. Bahkan ada semacam anekdot seperti ini gitu. Kalau misalkan kecerdasan itu mencakup keseluruhan ilmu, maka itu salah gitu. Jadi analoginya gini gitu kan, kalau misalkan ular disuruh berenang ke laut, maka dia tidak akan bisa. Tapi kalau misalkan ular disuruh untuk memanjat ke pohon sampai puncaknya, dia akan menjadi seorang yang juara. Jadi pada dasarnya kecerdasan itu adalah suatu hal yang mungkin sifatnya tamu gitu, tidak dapat dibanding-bandingkan gitu. Mungkin itu gitu. Selanjutnya boleh ditambahkan. Ada yang ditanyakan? Dua diskusi. Akan bertanya yang dimaksud dengan isi dari Undang-Undang SPN nomor 20 tahun 2023 itu apa? Baik, saya akan menjawab terkait dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh saudari Dewi terkait dengan apa sih isi daripada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ini terkait dengan yang dimana diputuskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 bahwasanya pendidikan di Indonesia itu harus menekankan pada nilai-nilai agama yang notabene-nya negara NKRI kita sangat tercinta ini beragama Muslim 80%, dan juga kebudayaan yang dimana dari sana sampai Eropa itu banyak berbasiskan macam budaya dan ras. Dan juga di Indonesia juga terkait dengan pendidikan itu harus responsif terhadap perubahan zaman. Maksudnya responsif, kita terus harus cepat tanggap terkait dengan keadaan di sekitar kita. Misalkan ada yang kekurangan, yang ketinggalan zaman dengan teknologi, maka pemerintah itu ditetapkan harus responsif terhadap kegiatan belajar yang di pelosok-pelosok desa gitu, terkait penjabaran daripada Undang-Undang nomor tahun 2023. Ini bertanya ya, kan kalau dilihat di Indonesia kualitas pendidikan di Indonesia itu belum cukup baik di antara negara lain. Pengen tahu kenapa? Jawabannya
terkait dengan mengapa sih pendidikan kita itu taraf dengan negara-negara lain itu nol. Diibaratkan ada statement gitu terkait dengan cara literasi terhadap pendidikan Indonesia itu kalau dikalkulasikan itu rata-rata yang menginginkan pendidikan itu baru SMP. Maka dari itu pemerintah di sini berusaha untuk menekankan dari Sabang sampai Merauke untuk mengenyam pendidikan SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Untuk apa gitu? Untuk bersaing misalkan dengan slogan 2045 yang dimana negara Indonesia itu akan menjadi negara emas. Maka dari itu Indonesia berusaha sedemikian rupa gitu menschedulekan beberapa gitu perubahan-perubahan terkait dengan kurikulum ataupun pendidikan yang ada di Indonesia. Dari saya secara umum, kalau dari saudara-saudara yang lain boleh. Baik ya, izin menambahkan kualitas pendidikan Indonesia itu yang pertama yang harus diperbaiki adalah dalam halnya literasi. Kenapa demikian? Karena masyarakat atau siswa-siswi Indonesia itu kurang membaca. Itu yang membuat kualitas pendidikan Indonesia sedikit tertinggal dengan negara lain. Kemudian apa saja sih yang harus diperbaiki dalam halnya pendidikan? Yang pertama harus diperbaiki dulu prosedurnya, kebijakan, kemudian perbaiki kepemimpinannya, dan yang terakhir perbaikan kurikulum. Nah itu yang menjadi hal-hal penting yang harus diperbaiki supaya pendidikan di Indonesia itu lebih unggul dari negara-negara lain. Jadi ada sedikit tambahan dari Izin menambahkan mungkin dari penghambat atau penghambat pendidikan Indonesia kurang, yaitu kurangnya menghargai waktu, di mana waktu itu kan sangat penting. Salah satunya kayak di Jepang lah, kultur Jepang sangat disiplinnya mungkin sangat sensitif beda dengan Indonesia lah. Mungkin itu sih yang saya nilai dari yang menghambat pendidikan Indonesia, yaitu kurangnya menghargai waktu. Oke, kalau dari saya di Indonesia kan setiap pergantian kabinet pemerintahan khususnya Menteri Pendidikan seringkali ada perubahan kurikulum gitu. Nah, perubahan kurikulum ini dapat menyebabkan kestabilan dalam sistem pendidikan gitu, dan kurangnya konsistensi dalam pengajaran dan pelajaran. Nah, salah satu untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia yaitu fokus pada pengembangan dan implementasi kurikulum yang stabil dan meningkatkan kualitas pengajar. Begitu. Kalau dari saya. Jadi kalau misalkan dari saya saya akan kesimpulan bukan dari pendapat ini. Jadi pada dasarnya pendapatnya juga gitu kan, di antara penghambat kenapa pendidikan kita itu sangat merosot gitu kan, kita itu sudah disebutkan oleh teman-teman gitu kan, karena pada dasarnya gitu kan kita atau sistem pendidikan di Indonesia ini terlalu mengedepankan kualitas yang tidak harusnya dikedepankan gitu. Jadi kalau misalkan di negara Jepang kalau misalkan di negara Jepang gitu kan pendidikan itu cukup 2 jam saja. Kalau misalkan di kita pendidikan itu hampir 8 jam. Jadi kita di sini gitu kan dibentuk untuk menjadi seorang pegawai gitu kan, bukan dibentuk untuk menjadi seorang pencipta pegawai tersebut gitu kan. Jadi ya kalau misalkan pendidikan di Indonesia ini harus mau maju besar dan berkembang kayak negara Jepang contohnya, ya ganti menteri pendidikan dan sistem pendidikannya. Mungkin itu dari saya. Izin bertanya untuk anak-anak semua yang depan, ya. apa sih yang dimaksud dengan program integrasi? Jadi pertanyaan yang sama terkait dengan program integrasi itu, kalau baru tahu integrasi itu adalah menyatukan satu sama lain dunia. Misalkan kalau diibaratkan ada jembatan nih putus, tentunya diintegrasikan harus dibenarkan. Apa sih yang menjadi pendidikan di Indonesia itu ibaratnya kurang
juga gitu terkait apa penyebab dan sebabnya gitu. Maka dari itu pemerintah mengintegrasikan nilai-nilai yang di dalamnya kalau kita diambil dari ranah pendidikan mulai dari nilai agama, nilai properti, karena kita generasi sekarang itu nggak tahu adab, maksudnya nggak tahu adab itu ya nggak tahu sebentar berperilaku, bagaimana menghargai sesuatu misalkan dari hal kecil waktu, karena waktu itu kan tidak bisa diputar kembali. Itu yang menjadi intens daripada pemerintah itu untuk mengintegrasikan program tersebut. Kalau di kesempatan pemerintah yang mulai dari agama, budaya dan ras untuk tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Itu karena kan kita ini satu rumpun. Cukup buat jawabannya. Bukan. Mungkin sekian presentasi dari para kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.